Bismillahirrahmanirrahim. Bagi bagaimana baru menhasana. Ya. Jadilah dari Bunun menuju Bagan, lurus jalan ke Balam Merah. Nah, kalau lucu tertawa silakan. Nah, biar yang jomblo-jomblo ikut bahagia. Hayya 'alal falah. Sebelum membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah supaya acara kita pada pagi hari ini diberkahi dan dihidayahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Feby, Tiara, dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Atia. Kepada Feby dan Atia dipersilakan. Dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Al-Mukarram penceramah kita Ustaz Rudi Hartono SPDI, alhamdulillah yang telah hadir bersama-sama kita. Kemudian yang kami banggakan anak didik kami yang dirahmati Allah. Kemudian kepada penceramah terima kasih yang telah sudi meluangkan waktunya. Beginilah Pak keadaan SMA kami. Silakan nanti berceramah selama-lamanya. Kalau perlu sampai Jumat lama kan? Tak bisa sampai Jumat, ya mendekati Jumat lah. Sampai ke jam 11 lebih kurang 3 jam. Ya. Karena anak didik kami ini lagi haus ilmu. Apalagi tadi siap makan kan betul-betul haus dia. Ya, jadi dengarkan apa yang disampaikan Ustaz nanti. Yang tak paham silakan bertanya. Ya, yang tak paham silakan bertanya. Baik, barangkali itu yang dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah dari Ustaz Rudi Hartono SPDI. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya muliakan. Kemudian para pembina keagamaan, Bapak Ahmad Rizal, kemudian Bapak M. Rifai, Khairun Nas, mana bapaknya? Ah, itu yang ganteng pakai kacamata. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah? Manis sungguh buah markisa. Ada kompak ya. Manis sungguh buah markisa, lebih manis buahku ini. Apa kabar kalian semuanya? Apakah ada yang tak mandi pagi? Dan yang paling kuat ketawanya berarti dicurigai. Dari Bunut menuju Bagan, lurus jalan ke Balam Merah. Nah, kalau lucu tertawa silakan. Nah, biar yang jomblo-jomblo ikut bahagia. Tepuk tangan untuk kalian. Pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Kita sehat-sehat, bahagia-bahagia, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Walaupun ada yang belum mandi saja ganteng dan cantik. Apalagi sudah. Nah, itu yang kuat-kuat itu yang tak mandi tadi. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, di pagi yang sedikit mendung ini kita dipertemukan di ruangan mushola kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, kehadiran kita terhitung sebagai amal ibadah. Amin. Semua kita ini diberikan kebahagiaan lahir dan batin, diberikan murah rezeki, dimudahkan dalam belajar. Yang jomblo cepat dapat pasangan. Wah, kalau itu cepat. Kalau yang terakhir tadi banyak aminnya. Ya, kalau yang pertama tadi aminnya sekedarnya saja. Sudah. Nah, dengan bersyukur kita kepada Allah, semoga apa-apa yang kita niatkan, segala hal yang baik-baik itu dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita sampaikan salam penghormatan yang setinggi-tingginya buat kekasih kita, junjungan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala.
Iya baca, kita baca sholawat dulu. Sholatullah Salatullah Salamullah Tawaf luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Entah karena masih pagi atau bagaimana, nampaknya semangatnya beda nih. Lebih semangat yang di sini saya tengok. Ada beberapa sekolah yang telah saya kunjungi, biasanya lemas saja lagi. Kenapa lemas? Belum makan, Pak. Kenapa lemas? Belum mandi, Pak. Hah? Ini suruh selawat tadi luar biasa. Kompak sama-sama. Sholatullah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Awasalam Bismillah Wa Sudah? Pergi berjalan Lubuk Mandian Gajah. Jalannya berbukit-bukit. Kalau ceramah kita ditambah 3 jam boleh saja, asal duit minyaknya tambah dikit. Enggak ya? Itu pantun saja. Pelalawan terkenal dengan ombak bono, banyak dikunjungi oleh para turis. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, tapi bukan pemain bulu tangkis. Jadi ceramah kita itu aja, pantun-pantun aja tuh. Sudah? Sudah? Pertama, saya tadi mengajak kita banyak-banyak mengucapkan atau berselawat kepada Nabi. Kenapa itu penting? Karena di bulan lahirnya ini, atau kita peringati masa Maulid Nabi ini, sikap yang pertama bagi kita yang perlu ditanamkan, kita cinta kepada bagaimana salah satu indikator kita cinta itu? Sebut namanya. Betul enggak? Punya cinta kekasih? Jomblo? Iya. Bagaimana rasanya yang punya kekasih, yang dirindukannya, ketika disebut namanya bahagia sekali? Betul enggak? Itu di HP itu dicatat, di kontak WA-nya My Honey. Ketika
ada panggilan masuk, nampak Maihani itu, jangankan pada saat bekerja atau yang lain, pada saat sholat pun hilang rakaat sholatnya itu. Allahu Akbar, ting ning 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 Maihani. Senyum-senyum. Kenapa? Terbaca namanya di situ, Maihani Siti Nurhaliza. Bahagia sekali. Kenapa? Karena dengan mendengar namanya, membaca namanya, menyebut namanya, ada rasa rindu di dalam hati kita. Maka yang pertama kita tanamkan itu adalah ketika kita betul-betul mengaku cinta kepada Nabi, maka kita mesti suka menyebut namanya. Betul. Kita tak lama-lama, habis ini kita tutup. Ya kan? Nah, tak lama-lama. Maka sebut namanya, banyak-banyak berselawat. Ini salah satu. Karena apa? Nabi yang kita peringati hari ini itu sudah terpaut jaraknya dengan kita lebih kurang 1000. Belum selesai lagi. 1000. Ini sejarah. Cuma dalam ceramah Bapak biasanya, apalagi dengan kalian-kalian ini kan agak seumuran dengan Bapak ini kan. Tak jauh-jauh beda lah, paling-paling bedanya 20 tahunan. Ya kan? Kita tak bahas sejarahnya. Kalau sejarahnya bisa kalian baca di buku agama itu. Di kelas 10 ada periode Mekah, Madinah, itu ada. Ya, betul enggak? Katanya pada Ahmad Rizal, pada Ustadz Khairun Nas. Bisa. Berapa jaraknya dengan kita? Untuk lebih mudahnya, maka lihat sajalah tahun Hijriah kita hari ini. Berapa itu? Berapa? 1445. Lebih kurang 1400 tahun yang lalu Nabi telah hidup. Lalu setelah Nabi wafat, 1400 tahun kemudian kita hidup. Kan lama itu. Pernah jumpa Nabi? Pernah jumpa sahabatnya? Pernah jumpa imam-imam yang 4? Tidak jumpa. Jauh. Kalau tak jumpa, pernah jumpa dalam mimpi? Ada sini? Jumpa Nabi dalam mimpi ada? Nggak ada? Mimpi di Kojimau ada? Malah itu ada. Ada? Tuang mana ada uang lebuk neng gajah? Kriung. Apalagi tinggal di Kriung itu kan agak, kalau mimpi mau tuh takut sekali itu kan? Halo? Hai. Mimpi sezaman dengan Nabi tidak, jumpa Nabi tidak, dalam mimpi pun tidak. Lalu bagaimana rasanya? Bagaimana? Sebagai bukti cinta kita pada bulan kelahiran ini, maka sebut namanya Muhammad dengan bentuk yang telah diajarkan, baca selawat sebanyak-banyaknya kepada al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Tangan setengah tuh kurang aja tapi ngantuk. Pernah dengar itu? Pernah dengar itu? Biasanya kalau kita orang-orang Melayu di kampung-kampung ini, kalau ada orang nikah kawin, itu dibacakan. Itu kitab Al-Barzanji karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Barzanji itu nama kampungnya. Isinya apa? Sanjungan dan pujian dan sejarah tentang Nabi kita. Kita ulang ya. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan segala fasilitas
dijanjikan kepada orang-orang yang suka berselawat dan berkirim salam mengharap keberkahan atas Nabi. Sudah? Sebentar lagi kita tutup. Ya? Ternyata dengan kita suka berselawat kepada Nabi saja surga dan segala keindahannya telah dijanjikan kepada kita. Nah, itu luar biasanya kita peringati Nabi itu. Betul tak? Surga dan segala kenikmatannya bisa dijanjikan pada orang yang suka berselawat mengharapkan keberkahan atas Nabi, baru menyebut namanya. Kekasih kalian janjian malam mingguan gerimis sedikit tak datang dia. Di mana deh? Ini di Bukit Jagaria. Kenapa tadi angkat telepon sinyal enggak ada, Bang? Ke sore kita jalan-jalan yuk, enggak malas hujan. Itu janji manual. Janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang suka berselawat, menyebut nama Nabi, mencintai Nabi, ikut sunnah-sunnahnya, maka sudah dijanjikan surga kepada mereka. Siapa yang tak ingin surga? Angkat tangan. Itu satu. Siapa lagi? Angkat tangan. Kita jujur-jujur aja lah. Siapa yang tak ingin surga, kita doakan masuk neraka. Ada? Berarti sepakat ya kita ingin masuk? Ingin masuk surga? Nah, berarti ingin, sepakat kita. Kalau begitu, sudahkah yang pertama diawali cinta kepada Nabi? Nah, cinta kepada Nabi dulu, sebut nama sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam, salawatullah. Sudah? Pertama, cinta kepada Nabi, banyak-banyak berselawat kepadanya. Ini yang terakhir. Nah, habis ini kita tutup. Ya? Sudah? Yang kedua, apa yang mesti kita contoh pada sosok seorang Nabi? Tadi telah dibacakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Coba dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Pas kan? Nyambung orang. Sudah? Sama tuh. Saya di sekolah kadang pas lagi ngajar tuh sering serius-seriusnya, pas pula di lokal itu toanya itu menghadap ke kami. Wah, itu sama seperti tadi. Kita adalah neng. Nah, berarti itu. Sampai mana tadi? Baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi hasanah. Jadilah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sekali lagi, laqad kana.
Enggak apa-apa. Salah satu dampak teknologi yang terbaru hari ini adalah peserta didik kita, ya Bapak Ibu, peserta didik kita tuh sangat payah sekali menghafal, betul tak? Kalau kami di sana sini mungkin enggak ada. Ada enggak? Payah ngapal enggak? Hah? Sama aja. Ini nih jadi penyakit. Di sini boleh bawa nih, Pak Rufai? Enggak boleh. Tidak boleh sama sekali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sudah? Tadi dikatakan sungguh pada diri Rasul itu ada contoh-contoh tauladan yang baik. Yang pertama, apa yang hendak kita teladani bagi sosok seorang nabi? Apa yang kita contoh pertama? Berlakunya apa? Satu, yang paling penting untuk generasi milenial kalian nih. Yang pertama adalah yang mesti kita contoh untuk kita ini sebagai seorang pelajar, bahwa Nabi itu adalah generasi yang tangguh, generasi yang tidak cengeng, generasi yang mandiri, bukan generasi yang cengeng kayak orang-orang sana. Kayak orang-orang sana. Di mana? Pokoknya di sana. Apa generasi? Coba kita baca dalam sejarah. Sedikit saja sejarahnya. Ayah Nabi kapan meninggalnya? Ketika Nabi Muhammad masih dalam lahir ke dunia, lalu tak berselang beberapa tahun meninggal ibunya pada umur. Siapa yang mengasuhnya? Meninggal kakeknya. Siapa yang mengasuhnya? Meninggal pamannya. Apa yang dilakukannya? Bahwa ternyata ketika Nabi itu sebelum dilahirkan ke dunia, dia telah disiapkan menjadi generasi yang tangguh, yang mandiri. Meninggal ayahnya, meninggal ibunya, meninggal pamannya, beliau tumbuh pada masa tumbuh seumuran kalian ini menjadi generasi tak cengeng. Kalau orang sana gimana? Kalau di jalan raya Laksana Valentino Rossi, trekker, gagahnya luar biasa, melewati tikungan pematang buai. Sampai di rumah nangis. Kenapa nangis? Habis paket. Jadi generasi kita hari ini adalah generasi sedikit cengeng. Kenapa? Karena memang kita tak biasa mandiri. Seumur seperti ini kita terkadang masih bergantung kepada orang tua. Kalau tak ada diberi orang tua tak dapat. Manaki enggak bisa naki nih. Sabtu libur, dibawa oleh orang tuanya, nak, hari ini kita masuk di kebun bapak. Apa kerja? Hari ini kita memangkit. Anda bisa, mak, sakit perut. Ya, cengeng. Orang yang ingin sukses itu laksana kita contoh kepada diri Nabi, tumbuh pada masa anak-anak dan remajanya. Apa yang dikerjakan oleh Nabi yang yatim ini tadi? Yang pertama apa? Yang pertama dia pengembala kambing, mengupah punya orang. Orang-orang Mekah yang punya ternak, Nabi waktu itu yang mengembalanya, yang menjaganya. Yatim, bukan cengeng. Setelah itu apa? Berhasil dengan pengembalaannya, beranjak remaja, maka mulai berdagang. Mulai berdagang ke sana kemari keliling. Itu pun bukan dagangan dia, dagangan orang. Generasi ini tadi tumbuh pada lingkungan yang keras,
Mekah itu bukanlah lingkungan peradaban yang maju, masih kalah dengan Romawi, masih kalah dengan Yunani, masih kalah dengan peradaban Cina. Mekah itu dulunya masih padang pasir yang tertinggal, tidak maju, tertinggal kondisinya. Lahir Nabi di situ, dalam peradaban yang masih tertinggal oleh peradaban-peradaban dunia lainnya. Tetapi akhirnya sosok yatim yang punya jiwa yang tangguh, pejuang, mandiri, akhirnya hari ini Nabi dikenang sebagai sosok Nabi dan pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Maka kalau kita baca buku yang sangat fenomenal itu, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia itu, nomor 1 siapa? Ditempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada ilmuwan Isaac Newton, apa namanya itu? Yang ketiga ada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat tokoh agama Konghucu dan lain sebagainya. Nabi Musa saja berada urutan 15. Pertama itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Padahal beliau lahir bukan di kampung yang maju, peradaban yang maju, bukan tidak. Orang tuanya pun ketika beliau masih kecil telah meninggal dunia, tumbuh dengan generasi yang mandiri. Akhirnya apa? Hari ini dikenal sebagai pemimpin paling berpengaruh di siapa beliau? Salatullah salatullah salamullah tawasalna wa bil hadi wa kulli mujahidin selanjutnya sosok generasi yang mandiri tangguh akan mencapai kesuksesan. Itu yang kita contoh. Sudah dari segi kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, apalagi yang tidak kita contoh dari segi generasi yang tangguh tadi? Masih generasi yang tangguh. Seseorang mencapai kesuksesan besar dalam hidupnya berawal dari perjuangan yang tidak ada orang yang sukses perjuangannya itu biasa-biasa saja. Dengarkan ini. Siapa yang usahanya biasa-biasa saja, maka kelak dia akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Siapa orang yang usahanya sekedarnya saja, maka kemungkinan besok dia menjadi orang yang sekedarnya. Sebaliknya, apabila kita ingin mau berlebih, maka usahalah dengan cara yang. Kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, maka usaha kita mesti luar. Ini Nabi tadi punya cita-cita mau jadi apa? Tentara, apa lagi? Apa lagi? Polisi, tentara, presiden, dokter, apa lagi? Ada yang jadi ustadz, ada tentara, ada presiden, ada polisi, ada TNI, banyak bahkan mau jadi ustadz. Punya cita-cita. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana kita berusaha mencapai cita-cita itu? Ternyata hari ini generasi kita ini diakui atau tidak diakui, generasi cita-citanya tinggi, kemauannya tinggi,
tetapi ketika dilihat hasil sehari-harinya jauh daripada apa yang hendak dicapainya. Betul. Nah, lah jam 5 lah nak jago, kan sekolah lambat. Apa katanya? Kojab lagi mak. Kita kau nak jadi TNI, tapi jago pagi payah. Ada yang model itu? Ada yang model itu? Hah? Nah, sekarang apa? Kalau kita ingin mencapai sesuatu yang besar, maka mesti kita melakukan sesuatu yang besar. Contoh semangat Nabi yang mendiri kokoh. Ini yang terakhir. Ini sampai ini. Nah, ini yang terakhir. Pernah tahu atau ini tahu nih? Saya kembali cerita di bidang olahraga. Laki-laki. Ini laki-laki tahu Lionel Messi? Oh iya betul. Tahu Ronaldo? CR7. Tahu kan? Siapa mereka? Lionel Messi pemain hebat sepanjang masa dengan 7 balon. Cristiano Ronaldo pemain termahal dunia dengan berapa balon d'Or? 5 balon d'Or. Dah, God. Wah. Jadi dalam 15 atau 20 tahun terakhir, sosok pemain apabila berbicara sepak bola, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, maka mereka ini tidak akan pernah habisnya oleh media. Dibahas. Kenapa? Karena mereka ini adalah atlet yang luar biasa. Bapak tanya, siapa penggemar Lionel Messi? 1, 2, 3, 4 Pak. Iya. CR7? Iya. Oke. Yang CR7 diam dulu. Saya tanya Lionel Messi. Lionel Messi ketika dia bermain di Barca, berapa gaji tertinggi yang didapatkannya? Tidak tahu? Gaji yang didapatkannya ketika bermain di Barca itu tertinggi mencapai 4 miliar per bukan 4 miliar, 400 miliar per pekan. Berapa? 400 miliar per pekan. Berapa itu duit? Oke, banyak kan? Kembali ke penggemar CR7. CR7 ketika pindah dari MU ke Al Nassr Arab Saudi, berapa nilai transfernya? Berapa gaji per tahun? 3,3 triliun. Ini kasih tahu ibu-ibu. Ini cerita anak muda, anak sepak bola. Jadi Cristiano Ronaldo itu 3,3 triliun. APBD pelelawan saja terakhir saya dengar 1,9 triliun. Pelelawan itu. Berapa gaji Cristiano Ronaldo itu? Kalau dibuatkan duit kita lebih kurang 100.000 atau 150.000 rupiah per detik, ibu-ibu. Tengok saya pindah ke sini 1 detik maka 150.000 rupiah. Saya pindah lagi 150.000 rupiah. Cristiano Ronaldo itu per detik 150.000 rupiah gajinya. Coba bayangkan. Kalau kita jadi guru saja sebulan, PNS golongan 3 berapa? Paling 34, 35. P3K hari ini belum gajian lagi. Kalaupun ada keluar 2,9, besok tambah lagi 3,5 per bulan. Hebat nggak orang ini tadi? Hebat? Mereka orang hebat, dunia mereka miliki, gajinya luar biasa. Tapi coba kita lihat, apakah ketika mereka ini lahir langsung hebat main bolanya? Lionel Messi
Sudah lahir Lionel Messi, nomor punggung 10. Langsung main bola dia, enggak? Cristiano Ronaldo lahir ke dunia langsung main bola, tidak? Bahkan Cristiano Ronaldo pada umur 10 atau 13 tahun pernah mengemis minta makan hamburger. Enggak ada duit keluarganya. Tapi generasi ini adalah generasi yang tangguh. Apa yang mereka lakukan? Mereka ini punya mimpi, punya kemauan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berjuang mewujudkan mimpi mereka. Usaha mereka luar biasa, hasilnya luar. Kalau kita lihat Cristiano Ronaldo untuk menjadi pemain termahal dunia, pemain hebat sepanjang masa, ternyata setiap harinya apa yang dilakukannya? Ketika datang latihan, datang paling pertama, ketika pulang latihan, pulang paling Nah, kita bisa enggak meniru Desulin itu? Ronaldo itu kalau latihan jam 7 pagi, datangnya jam 6. Orang belum datang, dia sudah datang. Kalau kita sekolah gimana? Orang sudah pulang, baru kita datang. Betul. Maka disiplin ini akan mengantarkan kita pada usaha. Mau jadi TNI, mau jadi polisi, mau jadi apapun yang kalian inginkan, maka contohlah generasi-generasi yang tangguh. Yang generasi tangguh ini berawal dari pedoman kita. Kalau kita bicara Nabi Muhammad SAW, maka Nabi lah sosoknya tempat kita mencontoh. Bagaimana ketika beliau lahir, bukan orang kaya, bukan orang berada, ibu bapaknya tak ada, diasuh oleh ini kesana kemari, tapi berjuang, akhirnya menjadi generasi yang terkenal sampai hari ini. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mau jadi orang berlebih, maka usaha kita harus kalau mau jadi orang luar biasa, maka usaha kita mesti luar. Itu satu. Sallallahu ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi Salawatullah. Yang terakhir. Yang terakhir apa? Sebagai generasi umat Islam hari ini, generasi Islam, peringatan Maulid Nabi ini meningkatkan motivasi dalam kita beribadah kepada Sudah sering Maulid Nabi? Khusus di ruangan ini berapa kali kita Maulid Nabi? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Di kampung, di kampung, di sekolah, di mana kita sudah sering Maulid Nabi, petan Maulid Nabi. Ini contohnya, ini tauladannya, ini hikmahnya. Semua telah kita dapatkan dari penceramah-penceramah kita. Cuma pertanyaannya hari ini, sudahkah merubah nilai ibadah kita kepada Allah? Nah, ini pertanyaannya. Semangat tidak dalam menjalankan agama? Nah, tak usah jauh-jauh saya tanya. Salat subuh tadi siapa yang salat subuh? Saya tanya, yang salat subuh angkat tangan. Yang salat subuh angkat tangan. Ternyata masih banyak yang tak angkat. Ternyata masih banyak yang tak angkat. Nah, inilah yang mesti kita tekankan. Kita generasi Islam, jangan generasi yang ini saja. Nih setiap zaman, setiap masa ini yang diculik nih. Nah, semayang lana, tunggu mak dikit lagi. Udah azan maghrib nak, sudah azan asar nak, tunggu mak bentar lagi game nih.
Apa yang menyibukkan kita? Ketika generasi Islam itu meninggalkan ajaran agamanya, jangan sekali-kali kita mimpi menjadi generasi yang baik di masa yang akan datang. Ketika kita memulai pagi itu dengan sholat subuh, kita tinggalkan sholat subuh, kita lanjutkan tidur kita. Di masjid aktif nak? Di kampung ada orang azan? Dengar orang azan? Subuh dengar nak? Subuh dengar nak? Nah, rata-rata tidak. Kenapa? As-salatu khairum minan. Salat lebih utama, lebih baik daripada tidur. Apa ini jawabnya? Oke, saya tidur. Sebagai generasi Islam mestinya hari ini kita berubah. Kenapa? Sekarang saya tutup ini. Ini terakhir. Apabila seumuran angkatan SMA ini kalian belum terlatih untuk sholat 5 waktu, belum bisa membaca Al-Quran, belum taat melatih diri kita untuk ibadah, kemungkinan besar apabila selesai dari SMA ini, siapa yang tak bisa baca Al-Quran, kemungkinan besar dia tidak bisa baca Al-Quran sampai tua. Siapa yang tidak melatih dirinya untuk taat beribadah, sholat 5 waktu di rumah atau di masjid pada umuran seangkatan SMA ini, kemungkinan besar setelah keluar dari SMA ini dia tidak bisa untuk melatih dirinya kembali untuk taat sholat 5 waktu. Kenapa? Ternyata jawabannya adalah waktu terbaik itu adalah hari ini. Ketika kalian berpikir besok setelah saya tamat, setelah saya kuliah, setelah saya punya anak, di situ saya baru taat, di situ saya baru belajar baca Al-Quran, ternyata waktu itu adalah lebih sibuk daripada hari ini. Maka banyak orang gagal ketika dia berkeinginan untuk taat besok, hari ini diabaikannya. Maka besok apa yang ada hari ini kemungkinan besar sama dengan pada hari esok. Bagaimana melatihnya? Mulai hari ini latihlah ibadah kita kepada Allah. Semangat Maulid Nabi mengajarkan kita untuk kembali taat kepada semoga menjadi renungan dan manfaat bagi kita. Salatullah. Doa sama Allah. Salatullah, salamullah. Tawassalna bismillah wa bil habib wa kulli mujah. Besok jangan lupa kunjungi channel YouTube Ustadz Rudi Hartono, like dan subscriber. Sudah? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.